Untuk sementara ini apa yang disampaikan ataupun instruksi daripada pengadilan jangan kau bantah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi begini ya, kalau melihat situasi kekisruhan yang kemarin itu memang merupakan fenomena ya. Fenomena yang harus kita cermati bersama. Apapun alasannya, bahwa hukum harus tetap ditegakkan. Kewenangan-kewenangan daripada institusi yang mengambil langkah tersebut juga harus kita hormati. Ya. Dengan peristiwa pembekuan kemarin itu ya, saya harapkan juga kita patuh hukum, kita ikuti aturan main, jangan kita menabrak hukum juga. Nah, kalaupun pihak Rasman memohon pertolongan ataupun permohonan maaf kepada pihak Mahkamah Agung, pihak Pengadilan Tinggi, ataupun ke pihak Pengadilan Negeri, saya rasa suatu tindakan yang bagus ya. Berarti secara langsung atau tidak langsung, dia itu merasa bersalah telah melakukan langkah-langkah yang blunder. Jadi jujur saya sudah tekankan kepada mereka-mereka juga, kamu jangan lakukan langkah-langkah yang justru kontraproduktif. Alhamdulillah, sudah kita lihat perkembangan kemarin tuh Rasman sudah mulai menyadari langkah dan perbuatannya dengan melakukan permohonan maaf ya. Juga waktu wawancara juga sudah mulai dia menurun tensinya dengan tidak lagi melakukan kontradiktif kepada situasi ini. Itu kira-kira. Jadi kalau masalah pembekuan, ya kita lihat aja nanti ya. Mahkamah Agung kan punya marwah, kemudian memberikan instruksi kepada Pengadilan Tinggi untuk membekukan sementara basnya. Ya sudahlah, untuk sementara itu kita ikuti aja dulu, jangan kita melakukan perlawanan-perlawanan, justru yang akan membuat situasional jadi tidak baik. Karena apa? Ya, mau apapun kita bilang, namanya bas itu adalah kewenangan Pengadilan Tinggi. Ya, tidak ada relevansinya dengan organisasi. Karena yang tanda tangani bas itu adalah Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, jadi tidak ditandatangani organisasi. Jadi jangan salah-salah kaprah kita. Ikuti aja aturan main itu. Ya. Makanya pada saat dibekukan ini kita rubah mindset kita. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Dan semuanya juga bisa kembali normal. Mudah-mudahan Rasman bisa kembali beracara. Ya, kita lihat aja nanti ke depan. Ya. Tapi ada kekecewaan dari pihak yaitu kenal atau organisasi dari salah satu apa sih namanya organisasi Advokat. dari si Rahman sendiri hanya satu karena itu kan masuk kepada dulu baru ke gimana? Maksudnya gimana maksudnya? Harusnya dia lapor dulu kepada etik, setelah di sidang dulu kepada etik baru nanti MK bisa memutuskan. Itu gimana? Oh ya nggak bisa. Masalah mencabut bas itu, ini yang tolong ya jangan rancu ya. Masalah pencabutan bas itu tidak ada hubungannya dengan organisasi. Karena bas itu adalah pemberian ya keabsahan kepada seseorang untuk beracara di pengadilan. Kan begitu. Jadi nggak ada hubungannya, ini kan personel. Jadi seseorang dicabut tuh kewenangan daripada Pengadilan Tinggi. Makanya ada kopnya itu bas itu ya, data sumpah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Itulah kira-kira. Jadi nggak ada hubungannya dengan organisasi advokat. Dia silakan aja beracara, tapi pada saat dia masuk ke meja sidang, itu pasti tidak diperbolehkan. Itu kira-kira. Jadi seperti kayak gini nanti sidang tanggal 20. Statusnya Rasman kan terdakwa. Betul loh. Saya berharap ya semoga kiranya yang namanya saudara saya Firdaus ya, ini tolonglah jangan hadir di pengadilan. Kasihan nanti kalau dia hadir di pengadilan malah membuat suasana jadi makin gaduh. Yang kasihan nanti Rasmannya. Rasman sudah saya ingatkan, kamu jangan usah main-main, ikuti aturan main, ikuti etika prosedur. Kalau kamu mau uji pembuktian silakan. Apapun keputusan daripada pengadilan, mau itu tertutup atau terbuka, itu ya sah-sah saja, itu kewenangan mereka. Jadi kalau kewenangan lembaga itu nggak usah diamputasi dengan alasan bahwa saya advokat ataupun dari organisasi tertentu. Nggak ada itu. Nah, kalau dicabut, dicabut aja. Kalau dibekukan, dibekukan aja.
Tinggal bagaimana supaya pemulihannya ya kembalikan lagi kepercayaan daripada publik, kepercayaan daripada lembaga yang menaungi. Makanya rubah sikap. Jangan selalu bertentangan. Saya bilang jangan selalu bertentangan kepada lembaga yang menaungi. Apapun itu, ya. Mau kejaksaan, mau pengadilan yang mempunyai kewenangan. Kalau bisa bersinergi lah, gitu. Bersinergi. Cuma saya harapkan juga kepada kita sesama pengacara nggak usah lah saling menjatuhkan, ya. Nggak ada untungnya juga kita saling menjatuhkan kok. Ya. Kita kembalikan kalau Anda digituin bagaimana rasanya. Nah, itu kira-kira gitu ya. Tapi kan kemarin dari Firdaus sendiri bilang dia masih punya hak untuk menjaga dan sebagai lawyer dari Ratu Menteri karena belum dicabut. Gimana? Ini datang gimana tuh? Menurut hemat saya, ini feeling saya yang mengatakan Firdaus tidak akan datang. Di feeling saya. Karena apa? Secara implisit saya sudah sampaikan. Kalau saya bicara itu kan mesti ada dasarnya saya ngomong. Saya sudah sampaikan juga kepada Rasman. Untuk sementara ini apa yang disampaikan ataupun instruksi daripada pengadilan jangan kau bantah. Kalau memang tidak perlu hadir, jangan hadirkan dulu. Karena bagaimanapun pasti diusir gitu loh. Pasti diusir. Tapi kalau sebagai tamu? Sebagai tamu kalau seandainya tidak diperbolehkan mau apa? Kan gitu. Siapapun yang masuk ke pengadilan kalau tidak diperbolehkan oleh hakim di pengadilan tuh sah. Silakan keluar. Saya tidak berkenan untuk dapat mengganggu peradilan keluar ya. Keluar itu. Gak bisa. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ayolah sama-sama kita menghargai institusi yang menaungi itu. Ya. Pengadilan itu kan pengadilan terhormat. Ikuti aja. Silakan aja kau siapkan uji pembuktian tapi dengan cool. Dengan ilmu, bukan dengan okol, gitu loh. Ilmu yang dibutuhkan, bukan kita adu argumentasi dengan kepala, dengan otot, gitu loh. Ya, gitu kira-kira ya. Pak Jenderal, menarik nih ya, soal kata pembuka bagian menilai dengan pasif dan dengan jelas menerang. Karena itu kata pembuka, tapi pembukaan itu bisa cair ya. Tergantung. Makanya kalau dibekukan kan bisa dikembalikan semula, kan gitu. Tergantung orang yang dibekukan ini sadar nggak, gitu loh. Paham nggak kamu udah salah, udah menabrak daripada barikade institusi. Makanya kita sebagai pengacara juga jangan sok-sokan semua, sok kebal hukum, sok merasa paling hebat. Udahlah, nggak usah lah. Ikuti aja aturan main, ya. Kalau memang berada di pengadilan, semua kewenangan itu berada di hakim pengadilan yang punya hak berjalannya sirkulasi itu, ya ikuti aja gitu loh. Bicara diikuti, kan itu juga ada dari PN Utara juga melaporkan 4 salah satunya dari Firdaus dengan perkara yang kemarin risu. Dengan kata dilaporkan nanti proses berjalan dari situ dugaan terjadinya tersangka putus dong dia sebagai advokat. Apa gimana? Lah, kita lihat nanti dia kan masih tersangka. Sedangkan dia tersangka aja kasusnya dengan Hotman aja dia masih beracara kok. Kecuali ada keputusan inkrah dari pengadilan, gitu loh. Berarti dia kan lah jurus terpidana. Terpidana kan berarti tidak bisa beracara lagi, gitu loh. Tapi masih tersangka, masih terdakwa itu bisa saja. Kan belum ada keputusan akhir. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi apapun yang dijalankan itu sah-sah saja. Menurut hemat saya itu sah. Tapi seandainya dugaan ini proses berjalan gitu, tetap ya proses kode etik itu pasti ada pemutusan ya secara general ya, karena dia udah masuk proses penyidikan atau jadi tersangka ya. Sekarang kalau sudah jadi tersangka, kan dia tetap aja statusnya sebagai advokat. Kecuali seperti yang ini sekarang kan dibekukan nih, berarti dia tidak layak ikut di pengadilan. Tapi statusnya sebagai pengacara advokat sah saja, masih berjalan. Jangankan pengacara, orang sipil pun bisa mendampingi seseorang banyak pada di hadapan penyidik. Kan sah-sah saja. Tapi pada saat dia beracara di pengadilan, tidak bisa. Karena sudah dicabut ataupun dibekukan basnya. Gitu, kira-kira gitu. Tapi juga ada perdebatan dari Firdaus juga merasa menyayangkan ada perkara lain, yaitu pengacara yang korupsi dan ditangkap dan sudah menjalani pidana dia, tapi tetap jadi sebagai lawyer. Gimana tuh? Kita lihat aja, ini kan sekarang sudah lagi booming nih ya. Lagi booming persoalan ini. Sekarang kan ini jadi apa? Perhatian publik. Lah kalau seandainya dibekukan ini kan disorotin terus.
Seyogianya kalau sudah dibekukan, tidak ada yang punya hak kewenangan untuk beracara lagi di pengadilan. Nah, kalau itu dilakukan tuh berarti kan di luar konteks lah ya. Nah, yang kita lihat yang fakta-fakta aja sekarang ini. Yang fakta sekarang ini kan kasusnya Rasman. Dibekukan berarti tidak bisa ikut beracara. Itu adalah penekanan daripada pengadilan. Kemudian yang dilaporkan juga ke Bareskrim, kita lihat saja isi laporannya. Memenuhi unsur atau tidak. Ini kan kita lihat. Nanti kan Hotman kan sudah minta keterangan nih. Mungkin tinggal Rasman yang akan dipanggil untuk memberikan keterangannya. Tapi pertanyaannya, ada lawyer-lawyer yang pernah menangani perkara, yaitu tertangkap, terbukti korupsi atau terbukti melakukan tindakan-tindakan yang tidak pas dan jadi tertahan, dan sekarang juga ada jadi pengacara lagi bang, juga Pak Jenderal. Loh, selama dia jadi terpidana, itu tidak bisa beracara. Setelah keluar bisa-bisa saja. Kan dari pengadilan tinggi kan tidak mencabut basnya. Tapi dia terpidana, berarti terputus. Dia tidak bisa melakukan acara ataupun apalagi sidang, ngomong di penjara kok. Tapi seketika dia keluar karena basnya tidak dicabut, bisa dong dia beracara. Kira-kira gitu, ya. Masalah fatal atau enggak kan itu urusan pengadilan. Saya sudah tahu lah kemana siapa orangnya, saya sudah ngerti. Anda kan sudah mau menohok kepada seseorang itu kan, saya sudah ngerti. Tapi kan faktanya setelah dia habis dipidana, selesai jadi orang bebas, berhak lagi beracara. Masa langsung diamputasi? Enggak juga lah. Balik lagi ke Rasman sama Firdaus, kalau memang sudah tidak ada masalah, dibuka lagi. Iya, sama aja sekarang nih. Kalau pengadilan tinggi mengatakan itu istilahnya itu dikembalikan, dipulihkan, bisa dong beracara. Kira-kira gitu, ya. Oke, terakhir bang, yang kemarin juga ada sedikit di salah satu TV, ada perdebatan juga, tapi udah saling memaafkan antara Firdaus dan Firdaus, saling menunjuk dan saling menyinggung. Gimana bang? Ada saran dan pesan? Makanya di pengadilan itu kita lakukanlah adu argumentasi dengan ilmu. Kalau saya berdiri langsung ngotot, langsung mau pengen berantem, ini kan tidak menunjukkan intelektualnya. Kan publik menonton, netizen menonton. Semua melihat ini yang mau ditunjukkan ini okol atau otak. Ini sekali lagi saya bilang okol atau otak. Ayolah kita tunjukkan siapa kita itu dengan kadar intelektual kita. Peristiwa yang kemarin itu memang sangat tidak elok. Ya untung segera dilerai dan langsung diputus oleh MC-nya ya, Pak Aiman mutus langsung tuh jedah. Sehingga kembali lagi pada posisi semula. Apapun itu yang disampaikan oleh Fitra, nanti aja kan hukum yang berjalan. Sah atau tidaknya itu lembaga advokat yang bersangkutan nanti kan tergantung pada Kunham. Nanti legalitasnya kan nanti pengadilan juga akan cek. Layak nggak kamu beracara di pengadilan dengan statusmu sebagai naungan daripada Feradi tersebut. Nanti kan pengadilan. Kita nggak usah mempunyai hak untuk menjustis orang. Biarkan aja pengadilan menentukan. Mungkin Fitra juga akan bertanya sebenarnya. Kok ada medianya, kok ada pencari keadilannya, kok namanya kok paralegal, kok bukan lembaga organisasi advokat, kan gitu. Nah, ya sudahlah nanti biar aja nanti pengadilan kalau sah, oke, kalau enggak ya nggak bisa beracara. Itu kira-kira. Kata-kata bijak buat besok di tanggal 20 sidang. Ya, saya berharap ya semua yang mengikuti acara persidangan besok menunjukkan edukasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ada argumentasi ataupun uji pembuktian, tunjukkan aja pembuktiannya dengan kadar intelektual, bukan dengan gaya keras suara atau menunjukkan ekspresi yang tidak berintelektual. Tunjukkan aja data faktanya, tunjukkan. Nanti kan hakim akan menilai. Yang ketiga, hormati agenda persidangan, hormati hakim yang ada di sana. Jangan buat seperti kayak gitu seolah-olah bahwa hakim tidak ada harganya. Ini sebenarnya yang rusak itu. Jadi kalau hakim sudah nggak ada harganya, terus sidang mau jadi apa? Nah, hormatilah semuanya. Biarkan nanti hakim yang menganalisis, menilai, kemudian memutuskan perkara itu. Ingat, pada saat hakim memutuskan itu adalah keputusan yang terbaik. Kalau tidak tepat, ataupun kalau kita tidak menerima keputusan itu, banding aja. Kalau tidak juga banding, kasasi. Kan selesai. Nggak perlu kita ngotot di situ, percuma. Keputusan sudah ingkrah kok. Suka tidak suka ya laksanakan. Kira-kira gitu ya. Jadi ini nggak ada kebencian dalam perkara kasus apapun. Di dalam hal seperti ini,
jangan kita kebencian yang dikedepankan, tapi fakta realita yang dikedepankan. Ingat loh, pengacara di dalam beracara jangan menunjukkan dendam pribadi. Dan tidak ada yang berkuasa dalam perkara. Tidak ada yang berkuasa dalam perkara itu. Semuanya sama di mata hukum. Nggak ada gara-gara kamu pengacara ini, pengacara yang nggak ada. Ya. Makanya hakim itu jeli. Ya. Tunjukkan yang equal, tunjukkan keadilan yang berkeadilan. Salah katakan salah, benar katakan benar. Supaya hukum tegak, masyarakat lebih mempercayai daripada akidah hukum yang ada. Jadi 4 lembaga yang menaungi itu ya, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun KPK, Kejagung ya, itu berdirilah di tengah, berdirilah ya adil. Jangan kita melihat siapa yang sedang beracara, tapi keadilan yang kita utamakan untuk kepentingan daripada rakyat-rakyat yang membutuhkan keadilan. Kira-kira gitu ya. Tapi dia menyebut kata kepala negara tertinggi itu Prabowo. Gimana? Itu nggak usah di inilah. Itu kan urusan dia lah itu. Silakan masyarakat menilai lah. Nah, kapasitasnya apa, domainnya apa. Saya nggak mau memberikan komen kepada domain itu. Ya mungkin merasa dirinya bahwa saya bersama dengan beliau, silakan saja. Ya bersyukurlah kamu ketemu dengan Pak Prabowo, itu aja, enak-enak aja. Ngapain kita ungkit yang kayak gitu? Nanti kita ungkit lagi seolah-olah mau menunjukkan, enggak. Kemungkinan menurut hemat dia, saya pernah bertemu dengan beliau. Ya sudahlah, sah-sah saja. Emang ada yang rugi emang. Kalau dia muncul, enggak ada juga yang rugi kan. Nah yang rugi itu justru a priori. Kok menunjukkan kayak gitu? Enggak usah ditanggapi. Ngapain ditanggapin? Kalau kita orang yang berakal kok. Ya sudah, itu yang dia tahu, ya sudah silakan aja. Tunjukkan siapa dirimu. Tunjukkan kredibilitasmu. Tunjukkan integritasmu. Itu yang paling penting.